Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Sulaiman dan teman-teman dimanapun berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat dan tetap istiqomah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, semoga kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Salah satu nikmat iman dan Islam ini, semoga kita terus istiqomah di jalannya, yang semoga Allah terus memudahkan kita dalam jalan ketaatan-ketaatan. Karena ingat, taat bahagia, maksiat sengsara. Shalawat serta salam tak lupa pula kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, suri teladan kita semuanya, yang dengan beliaulah kita melihat sosok yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Sekalipun beliau adalah utusan Allah, beliau adalah manusia biasa. Artinya ketika kita kemudian mau mencontohnya, beliau manusia biasa, lahir dari seorang ibu, dari seorang rahim ibu, maka tak ada kemudian kita mustahil untuk kemudian kita mengikuti langkah-langkah beliau, walaupun memang kita tidak bisa maksum memang, tapi kemudian kalau kita kemudian mau mencontoh beliau, beliaulah suri teladan yang terbaik dalam hidup kita. Semoga kita terus bisa menuntut ilmu, memahami jejak langkah beliau, mempraktekkan akhlak-akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari, karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Semoga walaupun masih di bulan Syawal ini, walaupun sudah di luar Ramadan, kita terus berdekatan dengan Al-Quran. Tentunya tidak hanya berdekatan saja, membacanya, memahaminya, berusaha terus mengamalkannya, menyampaikan walaupun satu ayat. Balighu ani walau ayat. Baik teman-teman yang insya Allah rahmati Allah SWT, kita melanjutkan pembahasan buku yang lumayan menarik, Smart with Islam. Sekarang masuk pembahasan dewasa itu pilihan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, share kalau memang ini bermanfaat teman-teman. Di YouTube-nya Yuk Ngaji Klaten. Baik. Dewasa itu pilihan. Kalau kita kemudian mengingat bagaimana kehidupan remaja, maka teringat adalah main-main, kemudian senang-senang, kongko-kongko kalau kemarin belum pandemi, belum ada wabah. Kemudian ya banyak kan adalah kehidupan remaja adalah ya senang-senang, kumpul-kumpul dengan remaja-remaja yang lainnya, remaji-remaji pemudi-pemudi yang lainnya, untuk kemudian senang-senang saja. Itulah kehidupan remaja kalau kita lihat secara fakta, secara kebanyakan, tidak semuanya gitu teman-teman. Dan semoga teman-teman yang ada yang mengikuti channel kami ini, semoga termasuk orang-orang yang remaja-remaja yang kemudian ngumpul-ngumpul, tapi ngumpul-ngumpulnya dalam rangka berfaedah, ngumpul-ngumpul dalam rangka ngobrol tentang Islam, bagaimana kemudian bisa istiqomah dalam hijrah, bagaimana kemudian bisa istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ketaatan, saling mengingatkan, saling menguatkan, kurang lebih seperti itu. Nah, karenanya teman-teman, kalau kita kemudian melihat kondisi di luaran sana, yang ini kadang-kadang kita juga ikut sedih, kita juga ikut prihatin. Karena apa? Karena kita remaja muslim yang kita tidak boleh cuek, yang kita tidak boleh kemudian nyari aman sendiri. Karena ketika kita melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, terlebih remaja-remaja muslim kok kemudian ya kehidupannya kemudian masih kondisi yang kemudian sangat memprihatinkan, yang tadi kita sama-sama sampaikan tadi, senang-senang, kongko-kongko, yang kemudian ya, melupakan perjuangan, bahasanya adalah yang berat-berat itu seolah-olah nggak ada di kehidupan remaja. Nah, maka di sini kita akan coba secara singkat dewasa atau remaja itu seperti apa. Karena dewasa itu adalah pilihan. Namanya pilihan, mau nggak mau kita harus milih. Nah, teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kemudian lihat, kalau kita kemudian mau membahas tentang dewasa atau remaja yang sudah dewasa, apa sih kemudian ukuran dewasa itu? Maka hanya Islamlah yang kemudian punya indikator yang sangat jelas, yakni tatkala mereka itu sudah balik.
Dan ketika dia sudah balik, maka dia sudah mukallaf, tergolong mukallaf. Apa itu mukallaf? Mereka orang yang sudah terbebani hukum. Ciri-ciri balik itu seperti apa? Tentunya sudah familiar dong gitu teman-teman ya. Ya, kalau laki-laki sudah mimpi basah semua teman-teman. Nah, gitu. Sudah kemudian ada yang kemudian tanda keluar jagonya. Kemudian kalau secara fisik maka naluriah ketika kemudian remaja keluar jenggotnya, keluar jagonya, suaranya sudah berubah, postur tubuh semakin meninggi dan lain sebagainya. Itu secara alamiah seperti itu. Tapi secara non fisik, secara yang tidak terlihat, maka indikator kedewasaan seseorang itu dilihat dari sisi akal pikirannya. Maka di sana adalah ketika sudah balik, di situ adalah taraf berpikir itu. Karena realitasnya dia sudah remaja yang dewasa, tapi mohon maaf bahkan sudah tua pun pikirannya masih kanak-kanak. Naudzubillah summa naudzubillah kan gitu kan ya. Padahal realitasnya dewasa ini adalah pilihan teman-teman. Yang kita siap nggak siap, kita mau nggak mau, kalau kemudian Allah memberikan umur sampai dewasa, maka kita harus menerimanya. Dan ketika kita sudah dewasa, maka tadi dalam Islam adalah indikatornya seseorang tadi sudah balik, dan ketika balik tadi dia sudah tergolong mukallaf, sudah terbebani hukum, maka di sana konsekuensinya adalah ya tadi, konsekuensinya adalah atas perbuatannya, atas aktivitas-aktivitasnya semuanya akan ditanggung sendiri, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, semuanya akan diterima sendiri. Dari sisi ketika itu amal soleh, ya dia mendapatkan pahala insya Allah. Ketika dia amal salah, maka dia akan mendapatkan dosa. Naudzubillah. Artinya ketika belum dewasa, amal-amal tadi kan belum dicatat karena memang belum kategori balik, belum terkategori mukallaf. Dalam salah satu hadis disampaikan di sini, teman-teman. Rufi al-qalamu an salasatin anil majnunil maghlubi ala aqlihi hatta yufiqa wa anin naimi hatta yastayqidu wa anis sabi'i hatta yahtalim. Diangkat pena atau tidak dikenakan kewajiban pada 3 orang, yaitu orang gila hingga berakal, yang kedua orang tidur hingga ia bangun, dan anak kecil hingga dia ihtilam atau balik tadi. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Teman-teman yang insya Allah hormati Allah SWT, maka kalau kemudian misal masih jomblo kalau memang dia sudah remaja, kalau dia memang sudah balik, ciri-cirinya tadi sudah mimpi basah kan gitu teman-teman ya. Sekarang mah sudah cepat banget kategori balik itu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka hati-hati, kita harus mengerti hukum-hukumnya sebagai seorang muslim. Itulah konsekuensinya teman-teman. Inilah yang kemudian harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Karena apa? Karena nanti kita harus memahami setiap amal-amal kita, baik amal salah maupun amal soleh, ya akan kita tanggung, akan kita terima. Amal soleh kita mendapatkan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah insya Allah. Ketika amal salah karena menyalahi aturan, menyalahi syariatnya Allah, maka kita tergolong mendapat dosa. Dan naudzubillah kita nggak mengharapkan itu semuanya. Maka ketika dewasa itu adalah pilihan, yang mau nggak mau kita harus terima, yang siap nggak siap kita harus terima. Tatkala kemudian Allah memberikan panjangnya umur kita sampai dewasa, maka yuk kita persiapkan dari sekarang agar kemudian ketika kita sudah terkategori dewasa, kita tidak menyesal. Dan tentunya tidak hanya itu, kita akan mendapatkan konsekuensi untuk kemudian menanggung setiap amal-amal kita. Tapi kita seorang muslim, kita memahami perjalanan kehidupan ini, kehidupan dunia, kehidupan alam kubur, dan kehidupan alam akhirat yang itu nanti akan kita pertanggungjawabkan teman-teman. Karena semoga kita tergolong remaja-remaja yang kemudian nanti siap menerima kedewasaan kita, dan kita siap dengan Islam, konsekuensinya kita mendapatkan pahala insya Allah, dan kita terhindar dari dosa-dosa dari Allah SWT. Naudzubillah, kurang lebihnya mohon maaf. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa itu pilihan, karenanya taat bahagia, maksiat sengsara. Like, komen, subscribe, share kalau itu memang bermanfaat. Linknya YouTube Yuk Ngaji Klaten. Terima kasih ya teman-teman.